Kami terhubung dengan Kepala Biro Gedung Putih VOA News, Patsy Widakuswara yang mendampingi perjalanan Biden di Seoul, Korea Selatan. Selamat pagi Patsy, apa saja agenda utama kunjungan kali ini? Ya, jadi saat ini Presiden Joe Biden berada di Korea Selatan, bagian dari kunjungan ke Asia, dua negara ya, Korea Selatan dan kemudian nanti sore akan berangkat ke Jepang. Dan agenda utamanya adalah untuk menunjukkan bahwa yang namanya kawasan Indo-Pasifik ini merupakan kawasan yang menjadi prioritas pemerintahan Joe Biden, meskipun saat ini sekarang tengah disibukkan dengan perang di Ukraina. Dan selain itu juga untuk menunjukkan bahwa sebetulnya yang menjadi rival utama atau tantangan strategis utama Amerika Serikat itu tetap adalah Tiongkok, sehingga kaki-kaki Amerika ini harus sangat kokoh sekali di Indo-Pasifik. Kemarin sudah seperti Anda katakan bertemu dengan 8 dari 10 negara ASEAN di Washington DC, termasuk Presiden Joko Widodo sekitar 10 hari yang lalu ya. Sekarang dilanjutkan dengan sekutu-sekutunya yang terkuat di Asia, yaitu Korea Selatan. Ini sedang bertemu dengan Presiden Yoon yang baru saja terpilih, baru saja dilantik 11 hari yang lalu, sudah bertemu dengan Presiden Joe Biden, dan akan dilanjutkan sore nanti dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Jadi ini jelas untuk menunjukkan prioritas bahwa Asia dan kawasan Indo-Pasifik tetap menjadi prioritas utama dari Washington DC. Ya, Patsy, Presiden Biden ini juga mengunjungi pabrik semikonduktor di sana. Apa signifikansinya? Ya, jadi tentunya Rino tahu ya bahwa yang namanya semikonduktor atau komputer chip ini kan barang kecil tapi sangat penting sekali, ada di semua barang, di ponsel kita, di komputer kita, di mobil kita, dan hampir tidak bisa bergerak ekonomi dunia ini kalau misalnya tidak ada komputer chip yang sekarang ini sedang kekurangan pasokannya di seluruh dunia karena berbagai hal ya, karena ada krisis supply chain, rantai supply, rantai pasokan, dan juga karena pandemi, sehingga pabrik-pabrik komputer chip terutama di dunia, yaitu di Tiongkok dan kemudian di Taiwan, ini kewalahan untuk menghadapi berbagai demand yang tinggi dari seluruh dunia, sehingga harga-harga barang naik, harga-harga komputer elektronik itu semuanya naik dan menimbulkan kesulitan dan juga menyumbangkan kepada faktor penekan inflasi global. Jadi ini Presiden Joe Biden pada hari Jumat ini begitu langsung sampai ya, kami tiba dari Air Force One itu langsung naik pesawat, naik helikopter Marine One, Presiden Joe Biden dan kami wartawan mengikuti di belakangnya dengan helikopter militer langsung ke pabrik Samsung ini yang merupakan pabrik elektronik terbesar di dunia. Ada 60.000 orang pegawainya di sana dan akan menjadi model dari pabrik yang akan diinvestasikan di Texas di Amerika Serikat. Jadi ini juga menunjukkan kerjasama dagang yang kuat sekali antara Amerika Serikat dan juga Korea Selatan untuk Joe Biden bisa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Korea Selatan dan juga para CEO dan petinggi Samsung. Ya, namun Patsy, Korea Utara nih membayangi kunjungan Biden dengan serangkaian provokasi uji coba misil balistik. Nah, apakah memang ada pengaruhnya terhadap kunjungan ini? Nah, ini biasa ya, Korea Utara ini selalu meminta perhatian dari para pemimpin Amerika Serikat, termasuk Anda ingat tentunya Presiden Donald Trump yang bahkan bertemu dengan Kim Jong Un guna memuluskan negosiasi agar negara yang sebetulnya kecil, miskin tapi berbahaya karena memiliki nuklir ini mau engage, mau negosiasi diplomatik dengan negara-negara yang lain. Nah, pada saat kunjungan Joe Biden di Korea Selatan dan juga Jepang ini, para pejabat Amerika Serikat ini sudah wanti-wanti bahwa Korea Utara ini bisa memprovokasi dan bisa meluncurkan kembali entah itu rudal balistik ya, uji coba rudal balistik maupun bahkan uji coba nuklir. Sudah 16 kali uji coba rudal balistik yang dilakukan bahkan dalam tahun ini saja, dan ini memang benar-benar upaya Kim Jong Un untuk menunjukkan bahwa hey, don't forget about me, jangan lupakan saya bahwa meskipun saya ini kecil, negara miskin, tapi berbahaya dan you have to pay attention to us. Selain itu juga ada krisis coronavirus. Bayangkan negara ini baru minggu lalu mengumumkan bahwa ada kasus COVID di negaranya, dan tentunya kalian tahu bahwa Korea Utara ini sangat rentan ketahanan pangannya, infrastruktur medisnya juga sangat lemah, sehingga
akan sangat membahayakan sekali kalau misalnya pandemi ini menyebar di negara tersebut, dan Korea Selatan serta Amerika Serikat ini sedang berusaha untuk membantu. Korea Utara ini satu-satunya negara yang tidak mau menerima donasi vaksin dari PBB, dari COVAX, dan dari negara-negara lain. Dan pihak Amerika Serikat sudah berusaha merangkul melalui Tiongkok, ya, sponsor Korea Utara, untuk bisa menawarkan sumbangan baik itu vaksin maupun terapeutik yang lain, dan juga testing. Pokoknya apapun yang bisa dilakukan guna mencegah penyebaran pandemi di negara tersebut. Ya, Patsy, namun di sisi lain bukankah Biden ini sedang fokus dengan krisis Ukraina? Mengapa ia memilih ke Asia? Ya, sebetulnya ada satu pesan yang penting yang dibawa Presiden Joe Biden dalam kunjungannya ke Asia ini, yaitu untuk mengatakan kepada Tiongkok, jangan coba-coba melakukan apa yang dilakukan Rusia di Ukraina, jangan dilakukan di Laut Cina Selatan, jangan dilakukan di Taiwan. Karena kami akan menunjukkan bahwa ini solidaritas global untuk mendukung Rusia. Ini akan terjadi juga di Asia apabila Tiongkok mencoba macam-macam dengan melanggar teritorial, baik itu di kawasan-kawasan yang telah tadi saya sebut. Jadi itu satu, dan juga untuk menunjukkan, merangkul kembali negara-negara Asia, Indo-Pasifik yang mungkin saat ini tergoda atau terayu untuk lebih dekat aliansinya dengan Tiongkok, untuk memastikan bahwa Amerika Serikat ini tidak melupakan kawasan Indo-Pasifik ini di tengah ambisi militer, di tengah meningkatnya kekuatan atau pengaruh Tiongkok baik itu secara militer maupun secara ekonomi. Iya, Patsy, terakhir apa rangkaian kegiatan Presiden Biden berikutnya? Ya, jadi hari ini beberapa jam lagi Presiden Joe Biden akan bertemu dengan CEO Hyundai, lalu bertemu dengan Kaisar Jepang, kemudian kami akan berangkat ke Tokyo untuk bertemu dengan pemimpin Jepang, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida besok, dan juga untuk mengadakan KTT Quad. Quad ini tentunya kalian tahu bahwa ini adalah gengnya Amerika satu lagi di Indo-Pasifik, yaitu Australia, India, dan Jepang. Dan sama, gunanya adalah untuk membendung pengaruh Tiongkok di kawasan. Jadi KTT Quad ini akan membahas berbagai hal, baik itu sifatnya security maupun non-security, termasuk donasi vaksin yang sebetulnya sudah dijanjikan dari tahun lalu, Maret 2021, 1 miliar dosis vaksin khususnya untuk negara-negara Asia Tenggara. Sampai sekarang janji tersebut belum dipenuhi. Jadi inilah berbagai hal yang akan terus kami ikuti sebagai wartawan yang mengikuti rombongan Presiden Joe Biden hari ini berangkat ke Jepang. Baik, terima kasih Patsy Widakuswara untuk laporannya langsung dari Seoul, Korea Selatan terkait dengan kegiatan Presiden Amerika Serikat Joe Biden.